Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun Season 12 episode 38. Oke, langkah sebanyak Mang Ming Meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tatapan mata dari Patwa Guso terlihat terang ketika dia melihat Lindong yang dengan acuh tidak acuh mengambil tokon perintah emas dari tangannya. Dan wajah dari Patwa Guso, meskipun dia terlihat tenang, tapi sebenarnya di dalam hati dia sangat terkejut karena dia adalah seorang yang telah berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna. Perbedaan antara kekuatannya dengan kekuatan Lindong sangatlah besar. Jika itu adalah orang normal seperti Gu Mengqi dan juga lainnya, bahkan Gu Yuntian, pasti tidak akan bisa menahan tekanan yang dilakukan oleh Patwa Guso. Namun Lindong memperlakukan tekanan energi Yuan yang dikeluarkan oleh Patwa Guso seolah-olah tidak ada artinya. Dan hal ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh sembarang orang. Pada saat ini, Patwa Guso pun bergumam, orang ini. Dia menatap Lindong dalam-dalam. Dan Patwa Guso tidak heran jika Lindong berani mengklaim bahwa dirinya memiliki peluang 50% untuk bisa mengalahkan Shen 7. Sepertinya kemampuannya memang tidak bisa diremehkan. Di sisi lain, Gu Yuntian yang berdiri di samping Patwa Guso, ketika melihat hal ini, sorot matanya juga menunjukkan sebuah keheranan karena Gu Yuntian jelas mengerti seberapa kuat tekanan energi Yuan dari Patwa Guso yang telah berada di puncak kehidupan mendalam tingkat sempurna. Bahkan Gu Yuntian merasa bahwa dia tidak akan pernah mampu menahan tekanan itu semudah yang dilakukan Lindong. Tiba-tiba saja Patwa Guso melihat ke arah Guyan serta Gu Mengqi dan dia berkata dengan nada suara yang cukup lembut, "Guyan, sepertinya kamu memang menemukan penolong yang baik kali ini." Gu Mengqi pun menganggukkan kepalanya. Dia lalu mengatakan, "Lindong ini, dia memang sangat kuat." Tatapan mata dari Gu Mengqi melihat ke arah Lindong dipenuhi dengan rasa ingin tahu sebenarnya seberapa tinggi kekuatan pertempuran Lindong jika dia mengeluarkannya secara habis-habisan. Sementara Guyan sendiri hanya tersenyum puas dengan apa yang ditunjukkan Lindong saat ini. Namun di dalam hati, Guyan juga merasa cukup rumit. Dia tidak menduga bahwa orang cacat yang telah dia temukan pada akhirnya akan menjadi penyelamat dari klan Gu mereka. Keterkejutan di dalam hati Patwa Guso berangsur-angsur mereda. Dia pun tertawa kecil ke arah Lindong dan kemudian berkata, "Haha, saudara kecil Lindong, klan Gu kita mungkin harus sangat bergantung padamu dalam pertemuan bela diri kali ini." Mendengar kata-kata dari Patwa Guso, Lindong pun bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana dengan permintaanku?" Patwa Guso pun dia langsung menjawab, "Jika klan Guku benar-benar mampu menjadi juara, maka salah satu dari 3 kuota untuk memasuki menara kekacauan akan menjadi milikmu." Lindong pun menghela nafas dengan lega sambil tersenyum. Dia pun mengatakan, "Terima kasih banyak." Karena jawaban seperti ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh Lindong. Melihat Lindong terlihat cukup senang, Patwa Guso pun tersenyum sambil mengatakan, "Pertemuan bela diri akan dimulai esok hari, dan tolong izinkan aku mengundang saudara kecil Lindong untuk beristirahat hari ini." Mendengar kata-kata dari Patwa Guso, Lindong pun menganggukkan kepalanya. Dia segera menangkupkan tangan ke arah semua orang dan dia pun segera berbalik lalu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Ketika Lindong baru saja berbalik, tidak ada satupun orang di tempat ini yang melihat garis hitam kecil telah menghilang di bawah kulit dari Lindong. Dengan kekuatan tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna, Patwa Guso itu memanglah sangat kuat dan tingkat kekuatannya bahkan melebihi 4 kepala aula dari sekte Dao. Dan seseorang yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan akan sangat kesulitan menahan tekanan energi Yuan yang benar-benar berat seperti gunung Tante Ernie. Namun sangat disayangkan, tekanan seperti itu tidak memiliki efek apapun pada Lindong karena dia memiliki batu simbol yang melahap. Di aula besar ini kerumunan anggota klan Gu menyaksikan Lindong telah pergi sebelum akhirnya mereka semua berbisik satu sama lain. Kemudahan Lindong dalam mengambil token perintah di bawah tekanan energi Yuan dari Patwa Guso membuat banyak orang benar-benar terkejut dan heran. Patwa Guso pun pada saat ini tersenyum tipis lalu dia mengatakan, "Lindong ini jelas dia bukan orang sederhana.
dari mana tepatnya dia tumbuh. Aku belum pernah mendengar orang seperti ini di antara generasi muda wilayah laut angin surga. Sementara Gu Yuntian, dia bertanya dengan suara yang cukup lembut, "Tetua Guso, apakah Anda benar-benar percaya bahwa dia akan bisa melawan Sen Tujuh?" Mendapat pertanyaan seperti itu dari Gu Yuntian, Patua Guso hanya tersenyum. Lalu dia menjawabnya, "Aku tidak berani mengatakan hal itu, karena bocah Sen Tujuh jelas tidak mudah dihadapi. Tapi paling tidak, Lindong akan menjadi penolong luar yang cukup baik, dan dia jauh lebih cocok jika dibandingkan dengan Mo Tao. Mengenai apakah dia bisa menandingi Sen Tujuh atau tidak, seperti yang dia katakan, kita akan segera tahu ketika mereka berdua saling bersilangan tangan. Dan aku harap ucapan Lindong itu adalah benar. Jika dia benar-benar bisa membantu klan Gu kita menjadi juara, aku akan dengan senang hati memberikan dia 1 kuota." Mendengar perkataan dari Patua Guso, Gu Yuntian hanya bisa menganggukkan kepalanya dan menatap sosok Lindong yang telah menghilang di kejauhan. Sementara itu, di dalam hati Gu Yuntian mengatakan, mungkin pertemuan bela diri kali ini akan menjadi sangat menarik, tapi sangat disayangkan, aku tidak bisa berpartisipasi di dalamnya. Keesokan harinya ketika sinar matahari terbit di pulau pertemuan bela diri, tempat ini tiba-tiba saja menjadi memanas dan berbagai suara keributan segera berkumpul dalam jumlah yang cukup banyak. Di sisi lain, pintu kamar milik Lindong yang telah tertutup rapat pada saat ini telah terbuka dan Lindong pun berjalan keluar dari dalam. Setelah itu, dia melihat Guyan serta Gumengki dan juga yang lainnya telah menunggu Lindong di halaman. Ketika melihat Lindong telah keluar dari dalam kamar, wajah cantik dari Gumengki langsung menunjukkan sebuah senyuman dan dia bertanya dengan nada suara yang cukup lembut, "Saudara Lindong, sudah waktunya. Apakah kita akan berangkat sekarang? Selain itu, tolong jaga kami di dalam pertemuan bela diri kali ini." Lindong pun tertegun sejenak karena dia terkejut. Yang kemudian Lindong bertanya, "Apakah kalian berdua juga akan berpartisipasi dalam pertemuan bela diri kali ini?" Sambil tersenyum manis, Gumengki pun menjawabnya, "Iya, setiap klan harus mengirimkan 3 perwakilan untuk mengikuti pertemuan bela diri ini. Dan untuk klan Gu kita sendiri, perwakilannya adalah aku, Guyan, serta dirimu." Mendengar jawaban itu, Lindong pun langsung mengerti dan dia tersenyum kemudian mengatakan, "Karena itu masalahnya, mungkin kali ini kita harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama-sama." Mendapat perkataan seperti itu dari Lindong, Gumengki sekali lagi tersenyum lalu mengatakan, "Selama saudara Lindong tidak menyalahkan kami, karena kemungkinan kami akan menjadi bebanmu." Setelah mengatakan hal itu, Gumengki segera berbalik dan dia memimpin kelompok ini untuk menuju ke arena yang akan digunakan dalam pertemuan bela diri. Setelah itu, Lindong, Guyan, serta yang lainnya pun segera mengikuti Gumengki. Cerita kemudian berpindah ke tengah-tengah pulau pertemuan bela diri. Di tempat itu, ada sebuah gunung yang sangat megah dan juga mengesankan. Yang kali ini, di tempat itu sendiri sudah banyak orang yang telah berkumpul dan mereka sudah duduk dengan teratur di tempat duduk yang telah disiapkan. Pada saat ini kelompok dari Lindong, mereka juga sudah sampai di puncak gunung. Dan Gumengki pun kali ini mulai memberikan penjelasan pada Lindong. Awal dari pertemuan bela diri ini bukan hanya sebuah pertunjukan, tapi ini adalah kompetisi antara berbagai ahli. Dengan demikian, 5 klan besar akan dapat mengamati para ahli ini. Dan 5 klan besar ini akan mengundang para ahli yang memiliki kekuatan cukup mengesankan sebagai penjaga atau penolong luar dari klan mereka. Di tempat ini, para penolong luar akan diperlakukan dengan sangat baik. Maka dari itu, banyak para ahli yang berharap bisa menarik perhatian dari 5 klan besar. Bagaimanapun juga, memiliki dukungan yang kuat secara alami di tempat seperti Laut Iblis Kekacauan adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Selanjutnya, 5 klan besar ini akan memberikan mereka sumber daya yang dibutuhkan di dalam pelatihan mereka. Lindong pun mendengarkan penjelasan dari Gumengki itu sambil tatapan matanya melihat ke seluruh tempat ini. Dan kemudian
Lindong tersenyum tipis sambil menganggukkan kepalanya. Namun dia tidak mengatakan apapun lagi saat ini, karena Lindong mengetahui kenapa Gu Mengki mengatakan seperti itu. Sepertinya dia menginginkan Lindong untuk bisa direkrut dan bergabung di dalam klan Gu mereka. Namun setelah Gu Mengki melihat sikap acuh tidak acuh dari Lindong yang sepertinya tidak tertarik untuk bergabung dengan klan Gu, hal itu membuat Gu Mengki merasakan sedikit kekecewaan. Dan pada akhirnya Gu Mengki pun tidak mengatakan hal yang lebih lanjut. Tidak lama kemudian, kelompok dari Lindong serta Gu Mengki telah mencapai kursi yang ditujukan untuk klan Gu mereka. Di tempat itu sudah ada Gu Yuntian yang wajahnya pucat dan terduduk di kursi. Ketika melihat kedatangan dari kelompok Lindong, Gu Yuntian pun segera berdiri dan dia menangkupkan tangannya pada Lindong. Namun pada saat Gu Yuntian akan mengatakan sesuatu, tiba-tiba saja raut wajahnya berubah menjadi sangat jelek karena dia melihat sesuatu di depan sana. Lindong pun segera mengikuti pandangan dari Gu Yuntian dan dia pada saat ini melihat sekelompok besar orang yang telah berkumpul. Dan Lindong juga melihat sosok yang telah dia kenal, yaitu Wei Song. Ketika melihat hal ini, tatapan mata dari Lindong sedikit menyipit. Lalu dia mengatakan, ternyata anggota klan Wei. Barulah Lindong mengerti kenapa tiba-tiba saja wajah dari Gu Yuntian berubah menjadi sangat jelek. Karena sebenarnya itu disebabkan oleh kedatangan dari klan Wei ini. Untuk sesaat tatapan mata Lindong menyapu pada Wei Song. Dan tiba-tiba tatapan matanya berhenti pada seseorang yang ada di sampingnya. Di tempat itu ada dua sosok. Salah satunya adalah seorang pemuda dengan pedang besar di punggungnya. Energi dari pedangnya sendiri benar-benar terlihat sombong dan juga sangat ganas. Dan kemudian Lindong segera melihat orang yang lainnya yang pada saat ini tampak sangat lemah dan rapuh. Penampilannya juga biasa-biasa saja, namun wajahnya dipenuhi dengan senyuman yang akan membuat orang merasakan sebuah kengerian. Ketika tatapan Lindong melihat dua orang ini, tiba-tiba saja matanya menyipit karena Lindong bisa merasakan fluktuasi energi yang benar-benar kejam mengalir dari dalam tubuh mereka berdua. Dari kelihatannya, mereka akan menjadi lawan yang cukup merepotkan. Pada saat melihat perubahan ekspresi di wajah Lindong, Gu Mengki yang ada di sampingnya, dia kemudian mengatakan, pria yang membawa pedang itu adalah Wei Shen dari klan Wei, dan dia dianggap sebagai pemuda terkuat dalam generasi muda klan Wei. Penguasaan teknik pedang gunung klan Wei mendekati titik kesempurnaan. Mendengar hal ini, Lindong lalu bertanya, bagaimana dengan orang yang satunya? Tatapan mata dari Gu Mengki segera melihat ke arah pria yang terlihat sederhana di samping Wei Shen. Alisnya pun segera terangkat, tapi Gu Mengki tidak tahu siapa orang itu. Dan tiba-tiba saja Gu Yuntian pada saat ini yang raut wajahnya sudah sangat jelek, dia berkata, itu adalah tombak hantu Chen Luo. Dia adalah murid pertama dari Pak Tua Tulang Jahat. Luka yang aku alami disebabkan oleh dia. Mendengar kata-kata dari Gu Yuntian, Gu Mengki serta orang-orang dari klan Gu yang ada di tempat ini segera mengepalkan tangan mereka. Dan sebuah kemarahan segera terlintas dalam tatapan mata mereka. Sementara Lindong sekarang hanya bisa mengangkat alisnya saat dia melihat pada Gu Yuntian. Yang kemudian dia pun berkata, murid pertama Pak Tua Tulang Jahat, berarti Chen Luo ini adalah kakak senior dari Su Yun. Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata Lindong kembali melihat pada Chen Luo itu. Dan di sisi lain, tatapan mata dari Chen Luo sekarang juga telah melihat Lindong. Dia pun segera tersenyum. Kemudian Chen Luo mengulurkan telapak tangannya. Dia pun memberikan kode untuk memenggal kepala Lindong. Hal itu dilakukan oleh Chen Luo sambil mengirimkan pesan suara, Lindong, aku akan mengambil hidupmu atas nama adik juniorku. Mendapat pesan suara dari Chen Luo, Lindong pun segera menyipitkan matanya karena dia tidak menyangka akan segera bertemu dengan musuh yang ada di tempat ini. Gu Yuntian yang ada di samping Lindong, dia pun pada saat ini melihat Chen Luo yang telah melakukan gerakan untuk memenggal kepala Lindong. Hal itu membuat Gu Yuntian sedikit terkejut
sebelum pada akhirnya dia bertanya pada Lindong, "Saudara Lindong, apakah kamu pernah bertengkar dengan Chen Luo?" Lindong pun hanya terdiam, tapi Guyan yang berada di samping Lindong, dia lalu menjelaskan, "Pada saat kita bersaing untuk mendapatkan buah roh misterius kehidupan di Pulau Roh Misterius, Wei Song saat itu ditemani oleh saudara junior dari Chen Luo yang pada akhirnya dia telah dibunuh oleh Lindong." Mendengar penjelasan dari Guyan, membuat Gu Yuntian sedikit melongo sebelum pada akhirnya dia terdiam. Karena Gu Yuntian tidak pernah bisa membayangkan bahwa Lindong yang terlihat baik dan sopan adalah seseorang yang benar-benar kejam. Bahkan dia berani membunuh seorang murid dari Pak Tua Tulang Jahat. Mengetahui fakta ini, Gu Yuntian kemudian memberikan peringatan pada Lindong. "Sepertinya saudara Lindong harus sedikit berhati-hati jika kamu nanti berhadapan langsung dengan Chen Luo. Meskipun Chen Luo dan juga adik juniornya, mereka tidak memiliki hubungan yang begitu baik, tapi tetap saja mereka berdua adalah murid dari Pak Tua Tulang Jahat." Mendapat kata-kata seperti itu dari Gu Yuntian, Lindong pun hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dan kemudian di dalam hati Lindong bergumam, "Chen Luo memang tidak lemah, namun jika dia ingin mengambil nyawaku, maka dia tidak akan pernah memiliki kualifikasi untuk bisa melakukan hal itu." Setelah berkata seperti ini, tiba-tiba saja tatapan mata dari Lindong berkedip sebelum akhirnya dia bertanya pada Gu Yuntian, seberapa kuat sebenarnya Pak Tua Tulang Jahat itu? Karena Lindong telah membunuh Su Yun, jika Pak Tua Tulang Jahat mengetahui hal ini, dia pasti tidak akan tinggal diam dan secara pribadi mungkin akan mengambil tindakan. Potensi ini adalah sesuatu yang berbahaya untuk Lindong. Apabila Lindong bisa mendapatkan informasi tentang Pak Tua Tulang Jahat, maka hal itu bisa sedikit meringankan beban yang akan ditanggung Lindong. Gu Yuntian yang mendengar pertanyaan dari Lindong, dia pun kemudian menjawabnya dengan cukup serius. Pak Tua Tulang Jahat itu cukup terkenal di wilayah Laut Angin Surga. Selain itu, dia adalah penolong luar dari Gua Angin Iblis, dan dia telah mencapai tahap kehidupan mendalam yang sempurna beberapa tahun yang lalu. Menurut informasi yang telah dikumpulkan oleh klan Gu kita, dia telah mencoba untuk melakukan terobosan ke tahap kematian mendalam selama 2 tahun terakhir. Jika dia berhasil, dia mungkin pada saat ini menjadi sosok paling gemilang di wilayah Laut Angin Surga. Mendengar kata-kata dari Gu Yuntian, Lindong pun menyipitkan matanya dan merasa bahwa Pak Tua Tulang Jahat itu benar-benar lawan yang sulit dihadapi. Jika orang tua itu hanya berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna, hal itu tidak akan membuat Lindong ketakutan. Meskipun Lindong tidak akan pernah bisa mengalahkannya, tapi mencoba melarikan diri dari Pak Tua Tulang Jahat bukan sesuatu yang mustahil. Tapi jika orang tua itu telah berada di tahap kematian yang mendalam, maka hasilnya akan sedikit berbeda. Sedikit penjelasan tentang tahap kehidupan mendalam dan juga tahap kematian yang mendalam. Kekuatan yang berada di tahap kehidupan mendalam adalah di mana energi kehidupan akan berintegrasi dengan kekuatan Yuan seseorang, dan hal itu membuat kekuatan Yuan di dalam tubuhnya akan terus-menerus tumbuh dan menjadi tidak terbatas. Di dalam pertempuran, kekuatan semacam ini memang cukup kuat dan bisa mengancam lawan. Selain itu, energi kehidupan juga memiliki khasiat untuk menyembuhkan luka dalam jangka waktu yang cepat. Hal itu juga bisa menumbuhkan kembali anggota tubuh yang telah hilang. Mayat para ahli yang telah berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna hampir tidak mungkin untuk bisa dihancurkan. Hal itulah yang membuat orang-orang seperti ini menjadi sangat tirani. Jika kekuatan yang berada di tahap kehidupan mendalam bisa dikatakan memperkuat tubuh seseorang, maka kekuatan yang berada di tahap kematian mendalam, hal itu adalah meningkatkan kekuatan membunuh dari seseorang. Di bawah kekuatan dari energi kematian, tidak ada satupun makhluk hidup yang bisa bertahan. Kekuatan penghancurnya benar-benar menakutkan. Selain itu, energi kematian yang telah menyerang tubuh seseorang bahkan tidak akan mampu diperbaiki oleh energi kehidupan. Dalam artian lain, energi kehidupan tidak akan mampu menyembuhkannya jika sudah terkena serangan menggunakan energi kematian. Dengan alasan inilah kenapa tahap kematian mendalam sebenarnya lebih tinggi daripada tahap kehidupan yang mendalam. Oleh karena itu, jika Pak Tua Tulang Jahat benar-benar telah mencapai tahap kematian mendalam, itu akan membuat Lindong sedikit sakit kepala. Mengetahui fakta ini,
Lindong segera mengerutkan keningnya. Namun dia tidak akan memikirkan hal ini terlalu jauh, karena pada saat ini bukan waktunya untuk berpikir tentang hal seperti itu. Bagaimanapun juga, Lindong pun berpikir ketika dia sudah berhasil mewujudkan tujuannya di dalam menara kekacauan, maka Lindong akan segera meninggalkan tempat ini. Dan laut iblis kekacauan ini benar-benar luas. Bahkan patua tulang jahat kemungkinan tidak akan bisa menemukan Lindong jika Lindong ingin menyembunyikan diri di lautan iblis kekacauan ini. Tidak lama kemudian Lindong pun menarik perhatiannya dari Chen Luo. Dia kemudian berjalan menuju kursi yang telah disiapkan oleh Glen Gu, dan Lindong duduk di sana sambil menunggu pertemuan bela diri ini dimulai. Setelah melihat hal ini, Chen Luo pun tersenyum dan dia pun juga menghentikan provokasi terhadap Lindong. Di dalam hati, Chen Luo pada saat ini berkata, "Jika aku bertemu dengannya di arena, maka aku akan melakukan balas dendam dengan cara yang jauh lebih baik." Di sisi lain, Wei Shen pada saat ini melihat Lindong sebelum pada akhirnya dia tersenyum tipis, kemudian berkata, "Saudara Chen Luo, apakah itu pemuda jahat yang telah membunuh saudara Suyun? Kamu pada saat ini tidak perlu marah, karena dia tidak akan pernah bisa lari dari tempat ini." Mendengar kata-kata dari Wei Shen, Chen Luo pun tersenyum dan dia menjawabnya, "Kemampuan dari Jabingan Suyun itu benar-benar rendah. Dia terbunuh. Sama artinya dia adalah orang yang tidak berguna. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah saudara juniorku. Jika berita tentang masalah ini menyebar, maka hal itu secara tidak langsung juga menodai namaku. Oleh karena itu, aku harus membalas dendam atas namanya." Wei Shen pun tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tatapan matanya pada saat ini melihat ke seluruh area. Kemudian dia berkata, "Sampai sekarang Gu Yuntian dari Clan Gu tidak dapat mengambil tindakan karena mengalami luka yang serius, dan aku percaya bahwa klan Weiku seharusnya bisa untuk meraih kemenangan dengan lancar. Namun untuk menjadi juara itu mungkin cukup merepotkan." Mendengar kata-kata dari Wei Shen, Chen Luo yang tadinya tersenyum kini langsung cemberut. Tatapan matanya melihat ke arah puncak gunung, dan di tempat itu ada sebuah alun-alun yang cukup luas. Di sana berdiri sebuah menara batu kuno, dan jika dilihat dari tempat ini hanya terlihat setengahnya saja, tapi aura kuno dan juga sunyi samar-samar bisa dirasakan semua orang dari tempat ini, karena sebenarnya menara itu adalah menara kekacauan, dan seseorang yang menjaganya saat ini adalah orang yang berasal dari klan Sentu. Dia Asura Besi Sen 7. Ketika menyebutkan nama dari Sen 7, bahkan Chen Luo merasakan ketakutan di dalam hatinya. Pada saat ini Guyan yang duduk di samping Lindong, dia terus memperkenalkan orang-orang yang telah datang yang akan menjadi lawan di dalam pertemuan bela diri kali ini. Hal itu dikatakan oleh Guyan sambil menunjuk, "Lindong, lihatlah. Itu adalah klan Song, dan pria yang di depan itu namanya adalah Song Chen. Dia adalah yang terkuat di antara generasi muda dari klan Song. Kekuatannya telah mencapai puncak tahap awal dari kehidupan yang mendalam. Dan di tempat itu ada klan Su. Mereka dipimpin oleh Su Yan. Orang ini sedikit istimewa. 5 tahun yang lalu dia berada di peringkat terbawah dari generasi muda klan Su. Namun pada akhirnya Su Yan ini memiliki pertemuan yang membuatnya beruntung. Dia menemukan sebuah perbendaharaan kuno dan kemudian memperoleh warisan di dalamnya. Sejak saat itu, kekuatan dari Su Yan terus meningkat, dan dalam waktu 5 tahun, dia sudah menjadi orang terkuat di antara generasi muda klan Su. Setelah mendengar penjelasan dari Guyan, Lindong pada saat ini segera melihat ke arah Song Chen. Dia cukup tampan dan juga memiliki temperamen yang cukup baik. Dalam pandangan Lindong, kemungkinan Song Chen ini adalah pria tampan kelas atas. Beberapa saat kemudian, tatapan mata dari Lindong beralih melihat Su Yan. Pemuda itu terlihat biasa-biasa saja, penampilannya kurus dan juga terlihat sedikit rapuh. Namun tatapan matanya benar-benar cukup tajam. Ketika melihat penampilan dari Song Chen maupun Su Yan, pada saat ini Lindong jauh lebih tertarik pada Su Yan. Karena menurut Lindong,
Orang ini benar-benar tidak sederhana. Dalam sekali pandang, Lindong telah melihat bahwa Suyan sepertinya telah mengalami perjuangan yang sangat sulit. Dan hal itu tidak pernah didapatkan oleh Song Chen. Dalam artian lain, Suyan adalah seseorang yang bekerja keras seperti Lindong. Hal ini membuat Lindong berkata dalam hati, seperti yang aku harapkan dari 5 klan besar di wilayah Laut Angin Surga. Anggota generasi muda yang ada di tempat ini semuanya adalah orang-orang yang jenius. Setelah melakukan pengamatan sebentar, tatapan mata dari Lindong dipenuhi dengan sebuah pujian. Dan Lindong pada saat ini berpikir, jika para jenius dari 5 klan besar ini ditempatkan di wilayah Suan Timur, maka mereka akan berdiri di puncak generasi muda. Pertemuan bela diri semacam ini adalah sesuatu yang tidak terduga. Dan Lindong akan segera melihat serta merasakan kekuatan dengan orang-orang jenius di wilayah Laut Angin Surga. Waktu pun terus berjalan dan suasana panas di tempat ini menjadi semakin mendidih karena pertemuan bela diri tidak segera dimulai. Di bawah kendali dari 5 klan besar, banyak ahli dari berbagai tempat telah bersilangan tangan di banyak platform yang hadir, dan banyak ahli ingin menunjukkan kekuatan mereka supaya bisa menarik perhatian dari 5 klan besar. Meskipun pada akhirnya mereka akan kehilangan kebebasan, tapi sebenarnya hal itu sangat menguntungkan untuk pelatihan mereka. Dan ini adalah sesuatu perdagangan yang cukup adil. Tapi di sisi lain, Lindong pada saat ini tidak menunjukkan banyak minat, karena Lindong lebih memilih untuk menutup mata dan juga beristirahat di tempat duduknya. Sampai pada akhirnya matahari sekarang telah berada lurus di atas kepala mereka. Dan Lindong sekarang bisa merasakan Gu Mengqi yang ada di sampingnya tiba-tiba saja berdiri. Mata Lindong yang sejak tadi tertutup secara perlahan terbuka. Lindong pun kini berkata, sebenarnya akan segera dimulai ya. Setelah mengatakan hal ini, Lindong segera mengangkat kepalanya dan dia memperhatikan bahwa ada seorang tetua yang berdiri di udara di atas alun-alun besar di depan sana. Karena orang tua itu adalah anggota dari klan Sentu. Yang pada saat ini tetua dari klan Sentu itu segera mengatakan, pertemuan bela diri terjadi setahun sekali dan tidak banyak yang perlu dijelaskan tentang aturannya. Seperti biasa, semua orang memilih lawan dan setiap klan bisa mengirimkan 3 peserta. Setelah mengatakan hal ini, sebuah lingkaran cahaya yang bersinar segera muncul di tangan Pak Tua klan Sentu. Dan semua orang di tempat ini bisa melihat 4 tanda bercahaya yang telah berputar-putar. Gu Mengqi segera berdiri bersama dengan peserta dari 3 klan besar yang lainnya. Mereka segera mengulurkan tangan dan kekuatan hisab segera dikeluarkan. Masing-masing pada saat ini meraih 3 lingkaran bercahaya. Dan ketika lingkaran bercahaya itu telah mendarat di tangan Gu Mengqi serta 3 orang dari klan yang lainnya, kali ini hal itu segera berubah menjadi label bercahaya. Hal itu juga diikuti dengan benang yang bersinar sebelum pada akhirnya memanjang dan bergabung dengan tanda cahaya yang lainnya. Yang pada saat ini benang bercahaya dari klan Gu sebenarnya telah mengarah pada klan Su. Tatapan mata Lindong ketika melihat hal ini segera menyipit. Dia pun segera melihat ke arah Suyan yang telah memegang tanda cahaya. Di sisi lain, Suyan pada saat ini juga tersenyum tipis dan tatapan matanya telah menunjukkan niat bertarung yang benar-benar kental. Hal itu membuat Gu Mengqi segera berkata, lawan kita untuk putaran pertama sebenarnya adalah klan Su. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Guyan segera melihat ke arah klan Wei, dan dia pun menarik nafas dalam-dalam sambil mengatakan, beruntung kita tidak bertemu dengan klan Wei saat ini, dan aku merasa cukup lega karena pada saat ini jelas klan Wei adalah yang terkuat di antara 4 klan yang akan bertarung. Jika klan Gu kita bertemu dengan mereka di babak pertama, itu pasti akan membuat klan Gu kita menjadi kelelahan. Lindong yang mendengar kata-kata dari Guyan, dia pun segera menjawabnya dengan acuh tidak acuh. Kita pada akhirnya nanti juga akan bertemu dengan mereka. Sementara Gu Mengqi
Dia pun hanya bisa menganggukkan kepalanya mendengar ucapan dari Lindong. Dan selanjutnya, Gu Mengki segera mengulurkan tangannya. Tanda cahaya yang ada di tangan Gu Mengki sekarang langsung terbelah menjadi 3. Dan dia kemudian menawarkannya pada Lindong serta Guyan. Kalian berdua, pilihlah belmu. Ini secara acak akan menentukan siapa lawan bertarung kalian. Mendengar ucapan dari Gu Mengki, Guyan pun segera melambaikan tangannya. Dan ketika tangan dari Guyan menyentuh tanda cahaya itu, sebuah benang cahaya segera melesat keluar, yang pada saat ini mengarah pada Cleansu, kemudian terhubung dengan seorang pria tinggi yang kekar. Dan dia adalah Sutei dari Cleansu. Ketika melihat hal ini, alis dari Guyan segera terangkat, karena dia jelas memiliki pemahaman yang tinggi tentang kekuatan Sutei. Di sisi lain, Gu Mengki hanya sedikit mengernyitkan alisnya ketika dia melihat bahwa lawan pertarungan Guyan sebenarnya adalah Sutei. Sebelum pada akhirnya tatapan mata Gu Mengki melihat ke arah Lindong, dia tersenyum tipis sambil berkata, "Saudara Lindong, sekarang giliranmu." Mendengarkan hal itu, Lindong pun segera menganggukkan kepalanya dan dia mengulurkan tangan untuk mengambil tanda cahaya yang berada di tangan Gu Mengki. Setelah Lindong menyentuh tanda cahaya itu, sebuah benang cahaya pun kini melesat dan kemudian terhubung pada seseorang pria yang terlihat cukup lemah dan juga tidak normal. Ketika koneksi benang cahaya ini muncul, kegemparan segera terjadi di tempat ini dan banyak orang sekarang telah melihat Lindong. Sementara bisikan-bisikan juga langsung terdengar. Pemuda itu sepertinya bukan anggota dari klan Gu dan dia seharusnya adalah penolong luar yang telah diundang. Namun kenapa aku begitu asing dengan pemuda ini? Dari fluktuasi auranya, sepertinya dia telah mencapai tahap kehidupan yang mendalam. Namun dari kelihatannya, dia baru saja mencapai tahap ini. Dan bagaimana bisa dia menantang Suyan dengan kekuatan seperti itu? Klanku sekarang tampaknya tidak beruntung, karena Sutei adalah orang yang berada di urutan kedua setelah Suyan. Dan dia juga cukup kuat di antara generasi muda Cleansu. Namun Guyan yang baru saja menembus tahap kehidupan mendalam melawan Sutei, sementara Suyan akan melawan pemuda yang tidak terkenal itu. Benar. Sepertinya 2 dari 3 pertarungan ini adalah pertanda buruk untuk klanku. Mereka tampaknya terjatuh dalam kerugian. Lindong yang pada saat ini mendengar bisikan orang-orang yang ada di tempat ini merasa tidak nyaman. Dia pun segera melihat ke arah Gu Mengki, kemudian berkata, "Apakah pemilihan lawan secara acak pada saat ini tidak menguntungkan bagi kita?" Mendapat pertanyaan seperti itu dari Lindong, Gu Mengki pun hanya bisa tersenyum. Lalu dia menjawabnya, "Jika kita hanya melihat kekuatan dari permukaanmu saja, situasinya mungkin memang tampak suram. Dan pada saat ini, kamu sebenarnya telah dipasangkan dengan orang terkuat dalam generasi muda Cleansu, yaitu Suyan. Adapun diriku akan dipasangkan dengan yang terlemah di antara 3 orang itu. Dan Guyan sendiri, lawannya pada saat ini cukup merepotkan, karena Sutei adalah orang terkuat nomor 2 di dalam generasi muda Cleansu. Selain itu, Guyan pada saat ini juga baru saja naik ke level tahap kehidupan mendalam tingkat awal. Dengan memikirkan hal ini saja, aku merasa Guyan tidak memiliki peluang kemenangan ketika berhadapan dengan Sutei. Dan hasil dari pertandingan ini akan ditentukan olehmu. Apakah kamu bisa menang atau tidak ketika bertarung melawan Suyan? Karena pada saat ini sebenarnya bisa dianggap yang terkuat melawan yang terkuat, kemudian yang terkuat kedua melawan yang terlemah, dan yang terlemah terakhir melawan yang terkuat kedua. Jika dilihat dari permukaan, kita memiliki peluang 50-50. Tapi tentu saja hal itu masih sebuah pernyataan, karena kekuatan bertarung sejatimu seharusnya melebihi apa yang kamu tunjukkan di permukaan. Jika kamu kalah dari Suyan, maka klan Gu ini juga akan kalah. Mendengar perkataan dari Gu Mengki, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan dia tidak mengatakan apapun lagi. Dan pada saat ini Lindong merasa
bahwa keraguan dari Gu Mengki dan orang-orang yang lainnya akan segera menghilang ketika sudah melihat pertarungan antara Lindong dengan Su Yan. Bahkan sebuah kata-kata yang tidak perlu, hal itu tidak ada gunanya untuk dikatakan Lindong saat ini. Tidak lama kemudian Gu Mengki pun melambaikan tangannya dan dia berkata, "Ayo, kita harus segera masuk ke arena." Setelah mengatakan hal itu, Gu Mengki benar-benar melompat untuk memasuki arena pertarungan. Sementara Gu Yan, dia segera menoleh ke arah Lindong. Sambil tersenyum, dia pun mengatakan, "Lindong, kita semua akan bergantung padamu." Setelah mengatakan hal ini, sosok dari Gu Yan juga langsung menyusul Gu Mengki dan memasuki arena pertarungan. Kata-kata yang diucapkan Gu Yan pada Lindong adalah sebuah pengharapan yang besar karena Gu Yan benar-benar mengetahui bahwa dia akan kalah dalam pertarungan melawan Sute. Lindong pada saat ini masih terdiam memperhatikan dua sosok wanita cantik yang telah turun ke arena pertarungan. Setelah itu, Lindong pun juga segera melompat dan memasuki arena pertarungan. Pada saat ini Lindong segera mengangkat kepalanya dan tatapan mata Lindong sendiri terkunci pada Su Yan. Di sisi lain, Su Yan juga telah melihat Lindong dan senyum yang tipis kini terlintas di raut wajahnya, yang pada akhirnya Su Yan pun segera melompat dari tempat duduknya dan dia pada saat ini juga langsung berada di arena pertarungan yang sama dengan Lindong. Tetua dari klan Sentu yang berada di udara ketika melihat semua peserta telah memasuki arena, dia pun segera berkata, "Karena kalian telah masuk ke dalam arena, maka kompetisi ini resmi dimulai. Selain itu, saat menyilangkan tangan, setiap cedera yang kalian derita adalah resiko di dalam pertarungan ini." Setelah kata-kata dari Patua klan Kentu itu terdengar, tiba-tiba saja sebuah energi Yuan yang tidak terbatas segera meletus dari 3 arena pertarungan. Dan sosok manusia yang ada di 2 arena pertarungan, mereka pun segera memulai pertempuran ini. Tatapan mata dari banyak orang yang ada di tempat ini tiba-tiba saja melihat pada arena pertarungan yang ketiga. Dan di tempat itu, 2 orang masih tidak menunjukkan tanda-tanda untuk memulai pertarungannya. Dan di arena pertarungan ketiga ini adalah tempat Lindong dan juga Su Yan. Tatapan mata Su Yan sendiri melihat pada 2 arena pertarungan lainnya, di mana saat ini di tempat itu sudah mulai dilakukan pertarungan. Segera setelah itu, Su Yan pun tersenyum tipis pada Lindong. Dia menangkupkan kedua tangan sambil berkata, "Perkenalkan, aku Su Yan dari klan Su." Mendengar kata-kata itu, Lindong pun juga menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Dia berkata, "Aku adalah Lindong." Dan pada saat ini, sebenarnya Lindong serta Su Yan sendiri belum melakukan pertarungan karena mereka menunggu 2 hasil pertarungan yang lainnya. Karena pertarungan antara Lindong dan juga Su Yan adalah titik penentu sebuah kemenangan. Su Yan yang masih melihat Lindong, dia pada saat ini kemudian mengatakan, "Saudara, sepertinya kamu bukan seseorang yang berasal dari wilayah laut angin surga." Mendengar kata-kata dari Su Yan, Lindong pun menjawabnya, "Wilayah laut angin surga ini sangat luas. Saudara Su Yan, aku tidak berpikir bahwa kamu akan mengatakan dirimu itu mengenal semua orang di wilayah laut angin surga, bukan?" Mendengar jawaban dari Lindong, Su Yan pun hanya tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Haha, kamu benar, kakak Lindong. Kamu seharusnya bisa memahami pentingnya pertarungan kita berdua, bukan?" Lindong pun segera menganggukkan kepalanya. Dan dia tahu bahwa jika Gu Yan kalah dan Gu Mengki menang, maka pertarungan antara dirinya dengan Su Yan akan menjadi titik penentu. Selanjutnya, Su Yan pun tersenyum tipis dan dia lanjut berkata, "Saudara Lindong, kalau begitu aku akan agak menyesal tentang hal ini. Tapi bagaimanapun juga, aku harus memenangkan pertarungan ini." Lindong pun tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Karena Su Yan tidak repot-repot menyembunyikan niatnya. Dan bagaimanapun juga, Lindong juga harus mendapatkan kemenangan supaya dia bisa mendapatkan bagian untuk bisa memasuki menara kekacauan. Setelah Su Yan mengucapkan kata-kata itu, dia pun pada saat ini tidak berkata apapun lagi. Dan tangannya langsung diletakkan di belakang punggungnya.
Suyan pun menunggu dengan tenang hingga dua pertarungan lainnya selesai. Demikian pula, Lindong juga tidak langsung mengambil tindakan samar-samar. Lindong kali ini menutup matanya dan dia terlihat cukup tenang. Waktu pun dengan cepat berlalu. Lindong serta Suyan sendiri saat ini masih berhadapan dengan cara yang cukup aneh. Sementara dua pertarungan yang lainnya sekarang sudah berakhir. Dan kemudian, beng beng, suara ledakan pun terdengar. Semua orang pada saat ini bisa melihat dua sosok terbang mundur di arena pertarungan mereka masing-masing. Seorang tetua dari klan Sentu pun segera berdiri. Dia melambaikan lengan bajunya dan kemudian berkata dengan cukup keras, Gu Clan dimenangkan oleh Gu Mengki dan Su Clan dimenangkan oleh Su Te. Setelah semua orang mendengar kata-kata ini, tatapan mata mereka semua segera beralih pada Lindong dan juga Suyan yang sampai saat ini belum mengambil tindakan. Sementara Gu Mengki sendiri, dia segera mendukung Guyan yang wajahnya sudah menjadi pucat untuk kembali ke kursi milik klan Gu. Guyan pun segera meminta maaf dengan senyum yang cukup pahit. Kakak Mengki, maafkan aku. Mendengar kata-kata dari Guyan, Gu Mengki hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tatapan matanya kali ini melihat ke arah Lindong. Lalu dia mengatakan, kita belum kalah. Selanjutnya, kita akan segera melihat apakah Lindong benar-benar memiliki kekuatan seperti yang dia katakan. Di bawah tatapan mata banyak orang yang ada di tempat ini, Suyan pun segera tersenyum tipis ke arah Lindong. Dia segera mengulurkan lengan bajunya dan telapak tangan berwarna abu-abu yang gelap dengan fluktuasi energi yang mengerikan segera terpancar dari dalamnya. Dan kemudian Suyan pun berkata, Saudara Lindong, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan dalam pertarungan ini. Dan aku harap kamu berhati-hati. Lindong yang mendengar kata-kata dari Suyan, matanya yang tertutup dengan lembut pada saat ini segera terbuka. Dan Lindong pun kemudian menjawabnya, Saudara Suyan, mohon bimbingannya. Gelombang energi Yuan yang benar-benar megah kali ini terpancar di arena pertarungan antara Lindong dengan Suyan. Banyak orang yang melihat pemandangan ini membuat jiwa mereka merasa terguncang. Lindong serta Suyan kali ini telah bertatapan mata dan mereka sepertinya akan melakukan pertarungan yang cukup sengit. Suasana bermusuhan juga diam-diam menyelimuti arena pertarungan ini. Sebuah kilatan yang dingin segera melintas dalam tatapan mata dari Suyan. Kakinya pun segera menghentak ke tanah dan kemudian tubuh Suyan dengan cepat menghilang. Dia pun segera meluncur ke arah Lindong. Ketika menyaksikan adegan ini, energi Yuan yang tidak terbatas juga telah dikeluarkan oleh Lindong. Tatapan matanya segera menyipit sebelum akhirnya Lindong memiringkan tubuhnya ke samping. Dan kemudian, bung! Sebuah tangan abu-abu yang gelap dipenuhi dengan kekuatan penghancur tiba-tiba saja mendesing melewati telinga Lindong. Sebuah angin yang kencang segera menyapu dan memecahkan udara yang ada di tempat ini. Dalam sekejap saja itu menimbulkan sebuah ledakan yang menghancurkan arena pertarungan ini. Di sisi lain sambil menghindar, Lindong juga langsung mengangkat tangannya dan dia segera meraih pergelangan tangan milik Suyan. Sebuah energi yang benar-benar tirani kini telah dikeluarkan oleh Lindong yang akhirnya dengan kekuatan penuh Lindong pun melemparkan Suyan dan dengan kejam menabrak tanah sampai menimbulkan sebuah retakan yang besar. Sebuah asap debu yang benar-benar tebal segera menyelimuti arena pertarungan antara Lindong dan juga Suyan kali ini. Suyan yang sudah terlempar pun dia segera memutarkan tubuhnya dan kakinya pada saat ini melaju ke arah Lindong untuk memberikan tendangan tepat di kepala Lindong. Ketika melihat hal ini, ekspresi di raut wajah Lindong tidak berubah. Tangannya hanya mengepal dan Lindong melancarkan tinjuan yang langsung berbenturan dengan tendangan Suyan. Hal itu menimbulkan gelombang energi ledakan yang mengerikan pada saat tinju dan juga tendangan telah berbenturan. Dan tidak lama kemudian, Lindong segera memutarkan tubuhnya. Kaki kanan Lindong sendiri kali ini langsung memberikan tendangan yang menuju tenggorokan Suyan seperti pisau yang tajam. Namun ketika tendangan kaki Lindong itu akan mengenai tenggorokan Suyan, tiba-tiba saja Suyan mengangkat sikunya.
Hal itu dia gunakan untuk menahan tendangan dari Lindong. Meskipun Suyan berhasil menahan tendangan Lindong, tapi kekuatan besar milik Lindong masih membuat Suyan terlempar mundur. Segera setelah itu, Suyan pun mendorongkan kakinya di udara dan dia segera melayang. Pada saat ini, ekspresi di raut wajah Suyan sudah terlihat sangat serius. Dan teriakan-teriakan penuh kekaguman juga langsung terdengar oleh para penonton yang ada di tempat ini. Karena mereka benar-benar menyaksikan pertempuran fisik yang sangat menakjubkan. Dan setiap gerakan yang dilakukan oleh Suyan maupun Lindong sendiri benar-benar kejam karena ditujukan pada organ vital masing-masing. Yang kemudian hal itu membuat banyak orang segera berkata, dari pertempuran ini tampaknya mereka berdua seimbang. Para anggota klanku yang duduk di kursi mereka masing-masing dengan cemas menyaksikan pertempuran antara Lindong dengan Suyan. Yang kemudian mereka menarik nafas lega karena mereka tahu bahwa Lindong memang memiliki kemampuan untuk melakukan pertarungan seimbang melawan Suyan. Sementara wajah pucat dari Gu Yuntian, dia pun segera menganggukkan kepalanya sambil memberikan pujian, serangan dan juga kekejaman yang benar-benar menentukan. Lindong kekuatannya sebanding dengan Suyan. Dari kelihatannya, Lindong merasa tidak kesulitan ketika menghadapi Suyan. Dengan kekuatan seperti ini, Lindong benar-benar memiliki kualifikasi untuk menggantikan diriku. Gu Mengqi yang ada di samping Gu Yuntian, dia pun segera berkata dengan lembut, namun masih terlalu dini untuk menentukan hasilnya saat ini. Kata-kata dari Gu Mengqi itu membuat Gu Yuntian menganggukkan kepalanya karena dia tahu betul pertarungan ini baru saja dimulai. Sedangkan kartu traf milik Suyan juga belum dikeluarkan. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di tempat ini yang tahu siapa yang akan segera muncul menjadi pemenangnya. Di dalam arena pertarungan, Suyan yang masih berdiri di udara, dia menundukkan kepalanya melihat ke arah Lindong yang ada di bawah. Sebuah senyuman yang tampak muram terlintas di raut wajah Suyan, yang pada akhirnya dia mengatakan, Saudara Lindong bisa diundang oleh klanku untuk menjadi penolong luar mereka. Kamu sebenarnya memang tidak lemah. Mendengar kata-kata dari Suyan, Lindong pun segera menjawabnya, Saudara Suyan, kamu juga tidak buruk. Karena menurut Lindong sendiri, Suyan pada saat ini memang lebih kuat dari Mo Tao. Dan dia bahkan seimbang dengan Yuan Chang ketika sudah mengaktifkan emblem roh. Namun pada saat ini, Lindong juga jauh lebih kuat daripada ketika dia melakukan pertarungan dengan Yuan Chang. Tidak lama kemudian Suyan tersenyum tipis. Dia segera mengulurkan tangannya sambil berkata, Saudara Lindong, namun aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa aku akan memenangkan pertarungan ini. Setelah mengatakan hal ini, sebuah cahaya abu-abu gelap segera mengalir di tangan Suyan. Dan fluktuasi energi yang berbahaya kini segera terpancar darinya. Ketika energi ini sudah dikeluarkan, Suyan pun lanjut mengatakan, tangan setan hitam. Cahaya abu-abu gelap yang telah dikeluarkan kali ini dengan cepat berkumpul di tangan dari Suyan. Dan hal itu segera membentuk lapisan abu-abu yang gelap, yang pada saat ini telah menutupi seluruh tangan dari Suyan dan membuatnya terlihat cukup aneh. Lapisan tangan Suyan yang telah ditutupi oleh cahaya abu-abu kini memiliki sebuah garis retakan, dan paku tulang yang sangat tajam juga mulai tumbuh di permukaannya. Jika dilihat dari kejauhan, tangan Suyan saat ini terlihat seperti tangan iblis yang penuh dengan kekuatan penghancur. Tidak lama kemudian cahaya abu-abu gelap yang ada di tangan Suyan mulai mereda. Segera setelah itu, gumpalan energi berwarna abu-abu melintas melewati wajah Suyan. Dan dalam sekejap saja, Suyan telah menghilang dari tempatnya berdiri. Dia kali ini telah muncul di hadapan Lindong seperti seorang hantu dan segera melemparkan pukulan dengan penuh kekejaman. Lindong yang bisa merasakan kekuatan tinju dari Suyan yang mengerikan, dia segera menyipitkan matanya dan kemudian mempalkan tangan. Sebuah batang pohon hitam raksasa segera muncul dan Lindong pun mengayunkannya dengan keras. Hal itu segera berbenturan dengan tinju milik Suyan. Pada akhirnya, dang! Sebuah percikan api meledak secara eksplosif dan suara logam pun juga terdengar. Sebuah energi kekerasan dari benturan mereka berdua bisa dilihat dengan mata telanjang. Dan hal itu menyebabkan arena pertarungan ini dalam sekejap saja dipenuhi dengan keretakan.
Ketika Suyan melihat bahwa serangan tiraninya masih bisa dihentikan oleh Lindong, dahinya pun berkerut. Namun hal itu tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mundur. Sebaliknya, secara paksa Suyan malah mendekati Lindong. Dia pun mengirimkan 2 tinjuan yang bergemuruh. Tinjuan dari Suyan ini merobek udara dan menyebabkan angin tinju yang benar-benar sengit dan sombong menyelimuti tubuh Lindong seperti sebuah badai. Namun dalam menghadapi serangan agresif dari Suyan, Lindong tidak menunjukkan indikasi untuk menghindar karena Lindong juga seorang petarung yang sangat berpengalaman. Jika salah satu pihak memilih untuk mundur, maka kerugian ini akan segera dia terima. Bahkan kemungkinan Lindong tidak akan bisa menahan serangan pihak lain. Oleh karena itu, ketika sebuah angin badai yang benar-benar tirani menutupi tubuh Lindong, kali ini pohon hitam yang ada di tangan Lindong segera dia aliri dengan energi Yuan yang tidak terbatas. Dan dalam sekejap saja, sebuah cahaya hitam berkembang di permukaan dari pohon. Hal itu segera diayunkan oleh Lindong, kemudian menghantam tinju milik Suyan dengan sangat keras. Suara benturan logam-logam yang keras kali ini terdengar di arena seperti sebuah petasan. Saat kedua sosok itu melakukan bentrokan dalam jarak dekat, angin yang kencang pun menyapu keluar dan penonton yang melihatnya, mereka benar-benar tercengang dengan pertarungan ini. Tidak lama kemudian tubuh dari Lindong dan juga Suyan sendiri, mereka telah mengambil beberapa langkah untuk mundur. Dan kemanapun telapak kaki mereka menyentuh tanah, hal itu membuat tanah langsung hancur menjadi bubuk. Dan tiba-tiba saja, setelah Suyan menstabilkan tubuhnya, dia pun sekali lagi melesat dengan cepat ke arah Lindong. Dan sebuah cahaya abu-abu gelap tersapu dari tangan Suyan. Hal itu membuat Suyan segera mengatakan, "Tangan setan hitam pengikis tulang." Sebuah cahaya abu-abu dengan cepat menutupi langit dan berubah menjadi coretan-coretan yang menembus kehampaan. Kekuatan erosi yang benar-benar mengerikan pada saat ini tanpa ampun meluncur ke arah Lindong. Ketika melihat hal ini, Lindong pun segera membentuk segel di tangannya dan ruang yang ada di belakang Lindong menunjukkan sebuah distorsi. Sebelum pada akhirnya Lindong pun berkata, "Tangan pemenjara surgawi." Sesaat kemudian, sebuah aura sunyi dari zaman kuno pun segera muncul. Dan detik berikutnya, telapak tangan raksasa yang lebarnya 1000 kaki dengan marah menghantam garis cahaya abu-abu yang dikirimkan oleh Suyan. Pada akhirnya, bung! Sebuah ledakan besar pun terjadi di arena pertarungan ini. Dan kekuatan yang sangat menakutkan pada saat ini benar-benar telah menyebar. Debu yang sangat tebal pun segera naik dari atas tanah. Hal itu menyebabkan banyak penonton di tempat ini tidak bisa melihat pertarungan dengan jelas. Sesaat kemudian, sebuah sosok segera melayang di udara. Dan Suyan pada saat ini menyaksikan debu yang sudah berserakan. Segera setelah debunya berangsur-angsur menghilang, Suyan pada saat ini masih melihat sosok dari Lindong yang berdiri tegak. Hal itu membuat Suyan langsung berkata, "Sebenarnya kekuatanku saat ini masih belum cukup untuk bisa mengalahkanmu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa serangan-serangan kuat yang aku keluarkan masih tidak menimbulkan banyak kerusakan pada Lindong. Kekuatannya benar-benar jauh melebihi harapan. Lindong, dia adalah lawan yang merepotkan. Sepertinya aku memang harus berusaha lebih keras." Setelah mengatakan hal ini, tangan dari Suyan membentuk sebuah segel. Dia pun juga langsung mengeluarkan esensi darah dari dalam ujung jarinya. Tidak lama kemudian, esensi darah ini pun membentuk sebuah tanda darah yang benar-benar aneh. Ketika melihat hal ini, Gu Mengqi dan juga yang lainnya pun tidak bisa menahan diri untuk menyipitkan mata mereka. Tinju dari Gu Mengqi juga langsung mengencang. Dan kemudian Gu Mengqi pun berkata, "Sebenarnya itu adalah..." Sementara suara serak kini telah diucapkan oleh Suyan. Detik berikutnya, tanda darah yang aneh di tubuhnya segera meletus dan sebuah cahaya merah benar-benar keluar menutupi langit. Pada saat ini, tubuh dari Suyan sendiri sudah menggeliat dengan cara yang cukup aneh. Hal itu
membuat Suyan kemudian berkata, tubuh abadi setan hitam. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah tubuh abadi setan hitam ini merupakan kartu traf terakhir milik Suyan? Dan apakah dengan jurusnya ini Suyan akan benar-benar bisa mengalahkan Lindong? Serta kemampuan apa yang dimiliki Lindong untuk bisa melawan tubuh abadi setan hitam milik Suyan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.